Lagi turun. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Kapolri yang menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejagung, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Jaksa Agung ST Burhanuddin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siapa tahu ada nggak enak badannya. Udah obat Asli iklan dari mana? Dari Sidomuncul juga. tekan banget kalau bapak lupa. Udah. Mana? Informasi yang kami dapatkan, Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejagung Jakarta, Saudara. Pertemuan berlangsung tertutup dan belum ada informasi terbaru terkait dengan apa yang menjadi inti dari pertemuan Kapolri dan juga Kejagung ini, Saudara, atau Jaksa Agung ini, Saudara. Tapi kalau kita lihat pertemuan ini, baik, kita dengarkan konferensi pers yang akan disampaikan oleh keduanya. Pada sore ini, alhamdulillah saya kedatangan sahabat-sahabat saya dari kepolisian, dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama, dan kemudian dan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau sebagai Kapolri, kemudian jangan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan, dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan, mungkin lebih lengkapnya, monggo Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kakak asuh saya, Pak Jaksa Agung, Pak Sanatar Burhanuddin, dan juga seluruh keluarga besar Adiaksa, dan juga tentunya Pak Wakapolri dan seluruh rekan-rekan pejabat utama Mabes Polri. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada UHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama, dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Tadi ada rencana untuk meningkatkan program kemitraan tukar-menukar pendidikan antara jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum, di satu sisi dengan sinergitas dan kolaborasi kemitraan antara dua institusi, kejaksaan dan kepolisian, ini tentunya diharapkan oleh masyarakat yang
membutuhkan pelayanan di bidang hukum untuk betul-betul hukum bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan baik dari sisi kepastian hukum maupun hukum yang berkeadilan. Yang jelas kejaksaan dan kepolisian adalah keluarga besar, dan kita akan terus menjaga agar keluarga besar ini terus terjaga soliditas dan sinergitas yang ada. Mungkin itu yang akan terus kami laksanakan bersama dengan Pak Jaksa Agung untuk program-program kita ke depan. Terima kasih. Saya menambahkan bahwa begini, Adik-adik, sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi. Demikian. Pak boleh tanya sebentar Pak? Kemarin kan sangat jelas Pak dikatakan bahwa berkas perkara kan di belakang. Kalau Iya. akan diterang dan jelas. Setelah perkara itu selalu sama. Kemudian tidak dibahas, kemudian menyerah akan terjadi. Nanti katanya landasan hukumnya apa ya Pak? Tiba-tiba diserahkan. Ini apa? Nanti pertanyaan itu silakan nanti dengan Kapuspen, ya. Ini di luar itu kita bicara. Silakan. Yang di luar itu. Ini di luar bagaimana kita bersinergi. Silakan. Oke Pak, saya Pak Putu dari Kompas TV. Ini kan terkait soliditas ya, pesan yang kemudian disampaikan. Sekaligus juga mau minta tanggapannya, mumpung dua petinggi baik itu dari Kejaksaan dan juga Kepolisian ini sedang bersama. Artinya ini sekaligus pertemuan ini menjawab bahwa tidak ada perpecahan begitu ya antara jaksa dan polisi, itu satu. Yang kedua, artinya baik itu dari Kapolri dan juga Jaksa Agung ini sama-sama solid untuk kemudian membongkar kasus mega korupsi yang 3 itu yang menyeret nama ex Jampitsus. Terima kasih Pak. Baik, yang jelas saya pastikan di sini, apalagi kita hadiri bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Adiaksa, saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri, tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat, yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergitas yang lebih kuat. Dan sekali lagi, tidak pernah ada masalah antara institusi kejaksaan dan kepolisian. Terima kasih. Ya. Jadi gini, sinergi kita sudah dilakukan sejak lama, karena undang-undang juga mengharuskan kita memang harus bersinergi. Dan tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian. Nanti Kapuspen aja ya nanti ya. Ya, saya kira itu aja. Ya, itu aja.
alasan penyerahan ke kejaksaan? Sedikit. Rekan-rekan media, terima kasih. Ya, sudah. Ya. Sudah cukup ya. Terima kasih. Udah nanti aja. Nah. Itu tadi saudara keterangan pers yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Jaksa Agung ST Burhanuddin yang baru saja kita dengarkan usai pertemuan keduanya di kantor Kejagung, saudara. Keduanya membahas terkait dengan bagaimana kemitraan dan juga sinergitas dua institusi dalam mengusut perkara yang akan dilakukan oleh kedua institusi dan tentu saja menyatakan bahwa tidak ada perpecahan dan tidak ada masalah antara kedua institusi ini, saudara. Udah siap. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Dua santri korban pembakaran di Pondok Pesantren di Lombok Tengah tiba di Jakarta. 25 ini yang nomor berapa, Bapak? 24. Mereka didampingi orang tua, Lembaga Perlindungan Anak dan kuasa hukum untuk mengikuti rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPR. Dan saudara, ini adalah kuasa hukum. Kita kawal sampai selesai kasus ini. Kenapa harus viral dulu baru berjalan? Tapi itu memang apakah ada intervensi yang bisa dibuktikan atau memang ini masih didalami, Bang? Dan Bang, yang kedua, ini memang murni terbakar atau sengaja dibakar? Nah, kalau faktanya bagaimana saya tidak bisa menyimpulkan ya. Kalau tadi dilihat dari RDP barusan sih dari korban banyak hal yang memang ada intervensi-intervensi. Contohnya tadi di bandara sebelum berangkat ke Jakarta ada para pihak yang ingin menghambat untuk terbang ke Jakarta. Oleh karena itu kita coba lihat bagaimana ketika memang sudah dibuka lebar kasus ini di RDP Komisi 3. Bang, tapi kalau untuk BPJS untuk korban sendiri sudah dipastikan belum, Bang, akan berjalan dengan baik? Karena memang isunya sebelumnya itu kan BPJS sempat ditolak. Dan yang tadi kita sampaikan adalah keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari korban santri pembakaran yang baru saja melakukan pertemuan dengan Komisi 3 DPR Jakarta, saudara. Dan kini kita beralih ke kantor Kejaksaan, saudara, untuk mendengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna terkait dengan pertemuan antara Kapolri dan juga Jaksa yang baru saja kita saksikan. Ya masih, kan kalau sudah pengudanan itu kalau sudah ada indikasi ke inkrah biasanya baru. Kan, ya. Tapi kan terhadap jabatannya beliau sudah secara sukarela mengundurkan diri. Yang penting itu sudah lepas dari jabatan. Pak, mengenai hukum acara tadi Pak penjelasannya Pak, itu tadi melanjutkan pertanyaan tadi. Sebenarnya kan kita juga masih bingung, ini perkara apa sebenarnya menyangkut dengan Febri, FA, dan juga perannya seperti apa berkaitan dengan barang bukti yang sudah disita. Ini kan sampai sekarang belum ada penjelasan peran atau kasus posisinya seperti apa. Bisa dijelaskan atau tidak, Pak? Yang jelas makanya kita kan baru menerima, nanti kita pelajari. Nanti penyidik di Kejaksaan Agung kita akan membentuk penyidik khusus nih, karena kan nggak bisa ini, karena penyidik kita akan membentuk tim khusus, penyidiknya kita akan pelajari, kita seperti apa, duduk perkaranya seperti apa, berdasarkan daripada berita acara pemeriksaan yang sudah ada, berdasarkan barang-barang bukti yang ada, dikaitkan dengan dugaan terhadap tindak pidana yang disangkakan. Nah, ini kita pelajari seperti apa. Kami belum bisa memberikan jawaban bagaimana bentuk seperti apa. Yang jelas dalam hal ini
kita tetap berkoordinasi baik dengan penyidik dari Polri yang menangani sebelumnya, dan juga untuk menjamin independensi dan juga profesional. Kami pastikan kita akan profesional, kita akan melibatkan juga nanti supervisinya dari KPK, dan juga kan kemarin juga dari teman-teman Komisi 3 anggota Dewan akan ikut mengawasi juga pelaksanaan dari proses penyidikan perkara ini. Yang jelas kami akan terbuka, tetapi kami juga tetap memegang prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga tidak bersalah. Bukan di perkara ini saja. Setiap mungkin rekan-rekan kalau kami menyampaikan menangani suatu perkara, prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga bersalah tetap kami kemukakan selama belum ada putusan yang tetap inkrah. Prinsip itu. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, dan otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu nggak bisa kita terbuka karena itu kan strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidananya. Ya intinya kita nanti Pak Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan, orang-orang yang ditentukan ya. Nah itu khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang bersangkutan. Itu aja. Baik. Ya umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama seperti itu. Oh yang dia akan diserahkan. Nanti saya belum dapat informasi, tapi yang jelas ada kesepakatan dulu ya. Belum. Tapi hari ini ada beberapa yang diserahkan, tapi kan bertahap. Ini kan barang bukti cukup banyak juga untuk mengungkap kepastian juga nanti. Yang jelas berlanjutin. Dari mulai kemarin kita berlanjut, cukup banyak. Nantinya ya, pasti dong, karena kan ini perkaranya. Londa kan kemarin berdasarkan dari penyidik dari Polri menyatakan sudah tersangka. Nah itulah. Nah kita kan nanti kita dalami berdasarkan dari berita acara pemeriksaan dari alat bukti yang ada yang sudah dikumpul itu kita pelajari dulu semua. Yang penting kita pastikan kita harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Kita pelajari dulu ya. Belum kan ini masih administrasi pelimpahan administrasi penyerahan administrasi perkara ke kita masih. Kita mohon waktu, ya kan? Nanti setelah kita lengkap semua terima, baru kita nanti ambil sikap dan nanti kita akan terbuka untuk publik. Makasih, cukup ya. Bapak, tim khusus tadi maksudnya apakah bukan jajaran yang ada di Pitsus sekarang mengingat itu semua anak buahnya? Ya, nanti itu dipertimbangkan oleh kita, bukan artinya mana yang ibaratnya secara ini tidak resisten, ya, seperti itu. Pak, apakah rumah Pak FA yang di Radio Dalam sudah pernah digeledah Pak? Tidak ada. Apakah Kejagung juga bakal menindaklanjuti omongan DPR yang kemarin tentang kemungkinan bunker-bunker yang dimiliki FA Pak? Ya, mungkin kita telusuri, kita tidak berdasarkan opini, tapi kita lihat dulu. Berdasarkan kepentingan penyidikan. Menurut penyidik ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk ditambahkan, pasti kita lakukan. Sejauh mana kesiapan Kejagung jika nanti Pak FA mengajukan pra-peradilan Pak? Ya kita siap menghadapi semua. Saya belum lihat ininya, kami belum lihat secara berita acara pemeriksaan belum diserahkan semuanya. Nanti dari situ kita akan tahu ya. Baik. Pak FA sendiri itu udah benar-benar off dan dibebas-bebaskan berarti apa? Beliau sudah mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan sebagai Jampitsus karena beliau tidak mau nantinya menimbulkan ekses yang tidak baik ke lembaga. Beliau betul-betul menjaga ingin segala sesuatu itu dilakukan dengan profesional dan akuntabel. Tapi dibebas-bebaskan keseluruhan Pak? Ya, baik. Kan sudah ditunjuk PLT-nya kemarin. Ya? Ya kita kan menerima nanti kita ini, ya. Pasti
Pasti kita berikan, ya. Nanti kita pasti, karena kita pelajari, oke? Di KUHAP nggak ada Pak, ini dari pelimpahan dari polisi ke Kejagung, tapi belum diperiksa sebagai saksi. Saya udah baca KUHAP-nya nggak ada. Kalau nanti di pra-peradilan Pak FA masuk, gimana cara Kejagung biar bisa mempertahankan pelimpahan ini Pak? Iya. Karena nggak ada di KUHAP ini Pak. Iya, nanti kita pelajari ya Mas ya. Kita belum. Ya, yang jelas ketika nanti sudah kita terima semuanya, tim penyidik dari Kejaksaan Agung akan meneliti, memperdalam seperti apa dari administrasi yang kita terima, baik itu berita acara pemeriksaan maupun barang bukti yang sudah ada dan terkait dengan perkaranya. Ya, dari tadi terakhir terus sudah cukup. Doa penting bagi Bapak. Iya. Betul. Kami tidak tahu. Kalau saya pribadi tidak tahu. Ya saya tidak tahu. Baru tahunya kemarin. Yang jelas, baik. Kemarin kan ada pengakuan dari beliau sendiri dan bersangkutan seperti itu. Nanti kita dalami. Nah inilah nanti akan kami dalami setelah lengkap semua yang kita terima. Kami tidak bisa berspekulasi, sekali lagi tidak bisa berspekulasi untuk saat ini, terlalu dini. Nanti kita pelajari. Jadi kami pastikan kita akan lakukan dengan profesional dan terbuka. Itu aja. Dan kita tidak akan menutupi, ya. Tetapi tetap kami memegang prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga tak bersalah, itu mutlak. Apakah benar itu asetnya selama ini diketahui sebagai aset milik Saksi PKH? Baru dengar ini dari Pak. Saya belum tahu. Nggak ada itu, ya. Soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada PKH ini Pak, apakah sekarang sudah Sudah tidak ada. Ya, karena PN itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada, ya. Baik, makasih. Udah ya, cukup ya. Ya. Nggak benar itu. Gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan sudah dicekal. Dan dalam pantauan penyidik juga, ya. Ya belum ada, nanti kita pelajari. Saya belum ya. Oke. Baik, cukup ya. Makasih ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Cukup ya. Itu tadi saudara keterangan pers yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum ataupun Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna terkait dengan penanganan 3 kasus korupsi yang menjerat ex Jampitsus Febri Adriansyah yang saat ini berkas telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kompas Petang akan kembali dengan informasi polisi uji kemurnian kadar emas 74 kg yang merupakan barang bukti kasus dugaan korupsi yang menyeret ex Jampitsus Febri Ardiansyah. Kami akan kembali juga bersama